Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Rabu 8 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 18 ayat 20 sampai dengan 39. Mazmur bab 16 ayat 1 sampai dengan 2a, 4 sampai dengan 5, 8 dan 11. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 jota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menggenapi hukum Taurat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan bagian dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 48 yang berbicara tentang pandangan Yesus mengenai hukum Taurat. Bagi orang Yahudi, terutama kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, hukum Taurat adalah segalanya. Cara hidup, pandangan, dan tingkah laku mereka sepenuhnya didasarkan atasnya. Tuhan sendirilah yang menurunkan Taurat bagi mereka dengan pengantaraan Musa. Karena itu, hukum ini wajib ditaati. Orang akan diselamatkan berdasarkan ketaatannya kepada hukum Taurat. Namun, bagi Yesus, sudut pandang seperti itu tidak memadai. Sering terjadi bahwa orang patuh terhadap peraturan, tetapi sebenarnya ia tidak mengerti akan maksud dari peraturan itu. Ia patuh karena takut dihukum. Ia taat karena takut tidak diselamatkan Tuhan. Ketaatan seperti itu
kiranya tidak dewasa. Karenanya, Yesus menuntut murid-muridnya untuk bersikap lebih. Tidak hanya membunuh, marah terhadap saudara, dan mencaci maki orang lain juga tidak diperkenankan. Tidak hanya bersinah, sekadar menginginkannya pun sudah merupakan kesalahan. Bukan hanya dilarang membalas dendam, para murid bahkan harus membalas kebencian dengan kasih. Dengan pendekatan seperti itu, keliru kiranya kalau ada yang berkata bahwa Yesus datang untuk menghapus hukum Taurat. Tidak, Yesus tidak bermaksud menghapus atau membatalkan Taurat. Ia justru hendak menggenapinya dengan mengajak murid-muridnya untuk memahami maksud mendasar dari hukum tersebut. Taurat diberikan Allah kepada manusia bukan sebagai beban, melainkan agar manusia dapat hidup sesuai dengan martabatnya yang luhur. Taurat memancarkan kasih Allah yang berlimpah, sehingga jangan sampai dipadamkan manusia dengan melihatnya sebagai hukum yang kaku, yang isinya hanya melarang ini dan melarang itu. Bagaimana sikap kita terhadap kehendak Tuhan agar kita mengasihi sesama, agar kita berlaku benar dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita melakukan itu karena terpaksa, karena takut dihukum, dan karena takut tidak boleh masuk surga? Jika dasar tindakan kita masih demikian, mari kita segera mengubahnya. Prinsipnya bukan manusia untuk hukum, melainkan hukum itu ada demi kebaikan hidup manusia. Saudara, masuklah dalam keheningan. Berdiam diri sejenak. Renungkanlah bahwa ada banyak aturan yang telah Anda lakukan dan membantu untuk semakin mampu hidup sebagai seorang Kristiani. Mohonlah kepada Tuhan agar Anda semakin setia kepada Dia melalui berbagai hal kecil yang Anda lakukan, termasuk aturan yang ada. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk melakukan kehendak-Mu dengan lebih setia lewat berbagai aturan gereja-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Rabu, dan selamat beraktivitas hari ini. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.